gue bermain dengan 12 pemain terbaik di Asia. Cuman satu-satunya. Jadi kalau mau diurut hanya 2 sampai sekarang, hanya 2 nama Sonny Hendrawan dan Ali Budimansyah doang yang ada di pemain terbaik Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Masih sama aku Vika Hamzah di program Ngasus. Dan kali ini aku ditemenin sama mungkin nih Sobat Asia Live yang tahu dunia basket di era 90-an nih, pasti tahu banget nih sama tokoh satunya, Cailah tokoh. Siapa? Tebak, ayo. Yaitu ada Mas Ali Budimansyah. Halo semua, halo Tika. Halo. Gimana kabarnya Mas Budi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Sehat terus ya? Sehat. So far sehat, cuman ya ada Alhamdulillah. sedikit agak kram-kram kemarin ya. Oh gitu. Yang kemarin kita agak mundur hari ya. Rabu kan. Cuman waktu itu kan karena kram, jadi aku kasih info bisa di cancel apa enggak gitu. Jadi Kita mah fleksibel gitu, ngikutin aja gitu. Itu kemarin ngegoes ya? Iya, ngegoes. Jadi kita bikin lagi mau cari sama bikin rute kan. Dari rute buat first anniversary-nya komunitas saya, Jakarta Right Now, yang pertama kali. Terus kita mau bikin event 101 km. Oh gitu. Nah, aku sama teman-teman ada beberapa orang, itu kita tes rute dulu, cari rutenya kemana. Di kilometer ke-60 baru tuh saya keram. Cuman karena gengsi. Oh gitu. 1 jam dulu rebahan, sudah selesai 40 km sikat lagi. Tapi akhirnya finish ya. Finish, karena udah gak ada beban, karena udah ngasih tahu kan. Oke, siap. Udah dikonfirmasi kalau udah ganti hari gitu kan, udah gak ada beban. Karena waktu selama 60 km pertama tuh kan ngelihat jam, waduh nyampe gak nih gitu. Jadi psikologisnya jadi bawahnya keram. Jadi takutnya nggak keburu gitu ya. Takutnya. Oke siap. Ya alhamdulillah masih. Akhirnya sekarang oke aja nih ya. Oke. Sehat ya. Tadi malam udah main basket. Tapi masih ya? Masih main basket? Masih lah, itu nggak, ya itu ibaratnya istri pertama lah. Siap. Istri kedua? Nggak ada istri kedua. Oh, nggak ada istri kedua. Jadi intinya ini cuma mainan aja. Basket itu nggak bisa lepas sebenarnya dari bisa, Mas Budi ya. Bisa. Dan bahkan sampai sekarang Mas Budi tuh masih main terus. Masih. Itu rutin tiap hari atau tiap seminggu sekali atau gimana? Kalau dulu sih rutin seminggu 3 kali ya. Oke. Tapi secara sekarang pandemi COVID ini ya agak sedikit seminggu sekali, kadang nggak sama sekali. Nah, karena ada gantinya sepeda, kalau sepeda itu kan anytime ya, mau pagi, mau siang, mau malam, terserah deh. Jadi sekarang lebih banyak porsinya ke sepeda. Basketnya agak kurang, tapi ya 2 minggu sekali atau seminggu sekali masih sih main basket ya. Masih. Itu biasanya sendiri atau ada tim sama tim atau gimana? Lebih banyak rame-rame sih, karena emang lebih enak rame-rame ya. Iya. Lebih fun lah. Iya. Tapi kan tetap aja rame-rame juga kadang suka menakutkan. Iya, apalagi secara sekarang tapi kalau kita percaya istilahnya prosedur COVID-nya udah kita lakuin dari rumah, emang kita langsung datang ke tempat terus kita goes, kita pakai masker, kita bawa, ya pokoknya kita sesuai protokol sih. Iya. Insya Allah sih kita nggak kenapa-napa ya. Yang penting itu rutin terus protokol kesehatan ya. Iya, kalau ada penumpukan kita agak jaga jarak. Dan kita ya kalau buat saya sih nggak malu-malu gitu. Kalau emang lagi ada penumpukan, even saya yang bilang lo jangan numpuk-numpuk, atau ya mereka nggak bisa dibilangin ya kita yang apa istilah yang keluar. Oke, jadi emang benar-benar tetap yang penting patuh sama protokol kesehatan gitu. Ya. Namanya lagi kayak gini kan. Oke, aku mau langsung nih narik ke belakang masa-masa Mas Budi dulu mulai memasuki dunia basket ceritanya. Itu gimana sih awalnya? Kan aku generasi sekarang nih, generasi baru nih, termasuk yang ketika Mas Budi lagi jaya itu aku waktu itu baru lahir.
Iya, iya, iya. Tahun 90-an tuh aku 93. Oh, 90 ya? Oke, 90. Ya, 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 ya. Bener, Oke, aku oke, tuh baru oke. lahir, makanya. Tapi aku memang sering denger gitu Tapi kan. muka kita sebenarnya seumuran loh. Oke, Aku siap. cuma ini karena jenggot aja sih. Oh, Kan iya. kalau di shaver sih aku ya 31 Aslinya kayak... lah. Oh iya. 29 lah. Percaya. Aku 17. Oh iya, iya, iya. Oke, gimana sih awalnya Mas bisa masuk ke dunia basket itu? Ya langsung apa awalnya gimana? sih ya semua ini ya kalau kita saya mau apa istilah mau bilang ya ini jalan Tuhan sih ya. Jalan Tuhan. Kenapa saya main basket? Kenapa berkarir di basket itu? Alhamdulillah dikasih kemudahan. Habis retired dari basket, berkarir di kepelatihan juga dikasih kemudahan. Terus semua terus perjalanan karir di apa istilahnya rumah tangga, punya anak atau pertemanan, semua itu udah part of the bagian dari emang udah karunia Tuhan ya. Awalnya tuh emang dulu saya bukan nggak suka basket, saya lebih condong ke sepak bola. Umur 4, 5, 6, 4, 5 tahun tuh misalnya main sepak bola yang kampung-kampung gitu deh. Iya. Terus Sama teman-teman ya. terus ada kejuaraan antar RT, main sepak bola antar kelurahan, antar kecamatan. Cuman dulu tuh kalau bola masalahnya adalah setiap kita pulang dari main bola atau turnamen antar RT atau kelurahan itu selalu berantem antar kampung. Oh iya. Masalahnya kan, misalnya kelurahan Guntur lawan kelurahan Manggarai, kelurahan Guntur lawan kelurahan si di mana tuh arah Muria sana itu kan masih daerah Bronx gitu kan. Iya. Nah kita sering berantem gitu loh. Satu saatnya emang kok agak sedikit, nah kenapa sih berantem terus gitu loh? Karena gue bukan tipe orang yang suka berantem. Bukan tipe anak, gue nakal, tapi nakalnya bukan nakal ke arah berantem, gitu, nah ya nakal laki-laki lah, gitu. Ya pada satu momen, ya tiba-tiba ya kakak waktu itu ajakin, yuk lo main basket deh. Tapi sebenarnya pada saat itu aku bukannya udah bisa, udah tau lah cara syuting, cara itu kelas 6. Yang basic-basic ya udah ngerti lah. Maksud seumuran kelas 6 itu bisa syuting ke ring yang orang dewasa gitu. Udah oke lah gitu. Ya udah suka ikut latihan kakak kan. Jadi kebetulan gitu ya, ini rumah cuman ngeludah berapa kali juga udah nyampe lapangan. Kepleset nyampe ya? Kepleset nyampe, nyosrot dari nyampe. Jadi ya cuman 10 meter lah. Lapangan tuh 10 meter. Jadi kalau istilah waktu dulu jam siang tuh dari jam 12 sampai jam 4 tuh kita main bola. Jam 4 sampai habis maghrib tuh ada senior orang tua sana tuh pada main basket. Jadi kan gantian. Which is kan kalau habis main bola bisa suka masih melihat mereka kakak-kakak main basket gitu. Iya. Tapi awal-awalnya nggak terlalu wah mau main basket nih, enggak. Masih ngeliatin aja gitu ya. Tapi triggernya pada saat itu ya kakak yang ngajakin kan. Waktu kakak latihan sendiri pagi-pagi di rumah diajak syuting apa pokoknya diajarin deh semua teknik fundamental tentang basketball itu dia diajarin gitu. Nah kalau sorenya mainin sama yang senior gitu, yang umur 14. Dulu kan kalau sekarang kan KU kan kelompok umur. Kalau dulu tuh bola basket mini, tunas, junior. Dulu sebutannya gitu ya. Junior, divisi 2, divisi 1 baru yang pro. Tapi tetap kategorinya umur kan ya? Umur ya. Kalau umur, kalau berat badan yang ini nggak bisa dong. Oh iya. umur gitu. Ya udah, ditambah lagi waktu umur 6 tahun itu mau ke 7 tuh every weekend tuh aku diajak lari dari Guntur ke Senayan. Jadi rutenya Halimun keluar, terus perempatan kalau terus ke Sunda Kelapa, arah ke Sudirman tuh ke kiri. Terus kan dulu kan masih jalan setapak ya, duku atas. Iya. Terus saya harus lewatin jalan setapak itu menuju jalan Sudirman. Itu lari tuh. Itu lari. Nah, pas jalan Sudirman lari lagi lurus ke Senayan.
Nah waktu dulu umur 6-7 tahun kan jarak itu kan jauh. Iya jauh banget. Gitu. Itu total berapa kilo berarti? Ya kalau nggak sih itu masih 4,5-5 kilo Ya, kali ya. buat anak segitu. Waktu gitu. dulu ya, Iya. kalau sekarang enggak lah. Anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang kan cepet. Iya. Pesan Apa-apa Gojek, serba ada. pesan Gojek ces. Iya, 5 menit nyampe Ces. gitu kan. Gitu. Nah, maksudnya triggernya di situ. Triggernya di situ. Terus nggak hanya main di rumah. Abis yang lari itu, aku harus ikut latihan sama Indonesia Muda di Senayan. Dan itu ada lagi, abis lari dari rumah itu sama Indonesia Muda harus lari keliling Senayan lagi itu 5 kali. Waduh, 5 kali. 5 kali. Abis itu baru ikut latihan. Oke. Start latihan mereka tuh jam 9. Pagi. Jam 8, sorry. Jam 8. Oke. Jadi jam 6 tuh aku udah start dari rumah buat lari. Jam setengah 6, jam 5 udah bangun. Itu selama 5 tahun tuh begitu terus. Akhirnya jadi habit ya? Jadi habit. Oke. Gitu, jadi habit. Dan itu juga nggak direncanain, cuman ya ngalir gitu Ngalir aja. Nggak bilang gue pengen jadi kakak seperti kakak gue pengen jadi ini, oh ini enak nih gue harus begini, nggak. Tapi itu kan berarti sembari sekolah ya? Iya, sekolah Dari tetap sekolah. Tetap sekolah itu kegiatannya weekend gitu. Dan ya? itu belum begitu bandel lah, SD belum begitu bandel. Pas gila-gilanya bandel tuh SMA. Mulai SMA tuh ya, baru tuh ya. Tapi tuh awal-awal nerapin kebiasaan kayak gitu itu berat gak? Namanya anak-anak kan. Ya berat banget sih, karena kan harus pernah nangis, pulang ke rumah ditarik lagi sama kakak ke lapangan, selesain dulu. Jadi harus lay up 2 ring 10 kali 5 ring sisi sini sama 5 sisi sini kanan kiri. Dan every single lay up itu harus poin. Kalau nggak poin ulang, gua poin ulang sampai pokoknya harus poin semua. Jadi udah mau selesai nih 1 poin nih, udah mau nggak poin lo ulang lagi dari awal, repeat dari ulang dari awal lagi. Dan terus begitu selama 3 jam deh, begitu terus deh. Nangis, pulang ke rumah, tarik lagi. Berarti gitu termasuk keras latihannya. Oh keras. Ya? Kalau anak zaman sekarang dibikin metode kayak begitu sih, mungkin bukan anaknya yang cengeng, parentsnya yang marah. Nggak terima. Nggak terima. Gitu. Oh gitu. Jadi emang dari situ akhirnya terlatih dan habitnya jadinya bisa seperti itu, dan itu berjalan selama 5 tahun 5 tahun. Berarti sampai 5 tahun tuh 7. Lulus SD berarti? Iya, lulus SD, SMP baru oke. Gue main basket, gue suka olahraga ini. Oke. Dari SMP akhirnya lo memutuskan gue aja nggak apa-apa. Lo gue aja lah. Gue takutnya jangan terlalu formal. Siap. Iya. Jadi oke nih ya. Nah, mulai SMP lo memutuskan untuk gue suka nih basket nih. Terus habis itu lo pertama kali langkahnya adalah ikut ekskul dulu atau langsung ke sekolah? Atau iya, di sekolah itu ada ekskul. Ya, tapi triggernya lagi adalah waktu gue ikut Popsi DKI. Iya. Abis ikut Popsi DKI, gue terpilih. Abis itu nextnya gue terpilih untuk pertama kali ikut ASEAN School. Oke. Di Filipina, di Baguio City. Itu tahun 90-an ya kalau nggak salah. Itu ada audisinya gitu nggak sih? Ada. Gitu? Oh ada ya? Ada. Jadi itu kan ASEAN School itu kan gue Popsi DKI. ASEAN School itu mewakili sekolah, maksudnya mewakili pelajar seluruh Indonesia. Nama saya ASEAN School. Beberapa pelajar-pelajar terbaik seluruh Indonesia dipilih buat ikut ASEAN School. Oh gitu. ASEAN School tuh ya, lo masuk terus habis triggernya di situ. Trigger keduanya di situ. Jadi habis itu semenjak ASEAN School itu gue langsung karir basket gue melesat ke atas. Bukan maksudnya jalannya ke sana terus akhirnya ya. Start gitu. Dan lu akhirnya merasa memang jalan lu di sini gitu ya. Dan orang tua mendukung. Oke. Basket. Karena waktu itu kan ada situasi waktu di SMP itu, waktu gue start itu gue nggak lulus SMP di Percik. Oh, lu sempet nggak lulus? Nggak lulus. Jadi waktu Eptanas, event Eptanas itu bertepatan sama event ASEAN School ini di Manila. Oke. Yang mengharuskan gue nggak ikut Eptanas, tapi gue harus mengikutinya susulan. Dan gue bukan tipe pelajar dan tipe person yang pintar banget. Waktu susulan ya gue kerjain aja, taunya nggak lulus ya udah gitu. Tapi at least
itu menjadi istilahnya menjadi pembicaraan di intern rumah nyokap bokap. Lo mau nomor 1 belajar apa basket? Lo suruh milih tuh. Gue langsung spontanitas, gue mau basket Pak mah. Tapi sekolah tetap sekolah, tapi prioritas gue ke basket. Gitu. Oke. Ya udah, kalau itu lo suka, lo jalanin. Oh, dia approve tuh langsung tuh. Proof, udah. Tapi sekolah tetap sekolah ya, Iya. bukan berhenti sekolah, enggak. Sekolah tetap sekolah. Jadi intinya ketika lo memilih itu, ya maksudnya ketika nilai misal tidak memenuhi syarat, nggak jadi masalah gitu. Karena lo nyokap, fokus. karena nyokap gue percaya gue nggak bukan orang bego. Iya. Hanya Tapi gue males. Malesnya kenapa? Abis latihan harus sekolah, abis latihan harus sekolah. Itu gue males. Karena energi gue udah terbuang di lapangan. Okay. Gitu. Dan pada saat itu keputusan nyokap gue, harusnya gue bisa naik, seharusnya gue tetap bisa naik. Jadi Depdikbud pada saat itu udah Budi tetap naik, tapi nyokap gue enggak, kamu harus tetap tinggal. Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bisa aja lo bisa naik. Bisa aja. Nyokap maunya lo harus tetap tinggal. Karena sebenarnya juga banyak pelajaran yang lo tertinggal juga. Percuma lo tetap naik, nanti pas lo SMA lo kayak orang bego. Iya benar. Kewalahan gitu. Sendiri. Lo sebenarnya nggak masalah juga, cuman itu nggak masalah sih. Nggak masalah. Gitu. Tinggal dijalanin aja. Aja. Okay. Gitu. Jadi intinya tinggal sekolah bukan karena lu bodoh gitu enggak, kan. Karena prioritas lu memang dari awal udah di basket. Dan gue juga bersyukur juga gue harus ngulang. Adik-adik kelas gue lebih cantik-cantik. Seger mata ya kan. Siap. Udah ya tuh akhirnya SMP tuh mulai lu fokus. Ya kan? SMP 9 ya waktu itu, pindah ke 9. Tapi ngulang. Oke. Dari Percik ke 9 tapi ngulang. Dan itu lu kompetisi apa yang lu ikutin selama SMP? Kompetisi pelajar ya? Pelajar, terus gue juga ada klub juga. Itu dari sekolah? Dari sekolah, terus gue direkrut sama namanya tim Arya. Tadinya gue Mitra Guntur. Terus gue direkrut sama di Mitra Guntur direkrut sama tim Arya. Tim Arya ini kayak ada salah satu bos lah gitu. Dia support pemain-pemainnya, dibayar bukan didapat beasiswa. Jadi sekolahnya tuh dibayar. Lo mau beli buku apa dikasih. Jadi kita udah kayak sedikit profesional gitu. Karena kita dibayar. Semi profesional semi profesional gitu. Okay. Dan akhirnya itu berjalan selama SMP dan lu mulai SMA juga sama. Gitu. Jadi selama SMP sampai SMA itu gue nyokap bokap alhamdulillah nggak ngeluarin duit uang sekolah sama sekali. Ketika itu status lu udah jadi atlet belum sih atau? Udah ya? Udah jadi atlet kan. Aku ikut Popsi. Popsi itu ada pelajar DKI. Iya. Gitu. Udah jadi atlet ya. Udah jadi atlet. Makanya dapat privilege seperti itu ya. Ditambah lagi 90, 91, 92, 93 pas SMA kelas 2 mau masuk kelas 3 kepilih seleksi tim nasional senior buat SEA Games Singapura. Oke. Gitu. Nah, lu mulai masuk ke basket profesional itu mulai di umur berapa tuh berarti? 17. Lulus SMA. 16 mau 17. Masih SMA. Tuh. Masih SMA. Itu waktu itu di IM ya. Oke. Dan itu lu mulai tanding secara profesional tuh ya, mana-mana. Udah. Karena waktu itu kan belum ada peraturan profesional 17 tahun. 18 belum ada peraturan seperti itu. Okay. First time lo terjun bener-bener tanding secara profesional tuh gimana? Iya. Feelingnya, rasanya, sensasinya tuh. Gak ada sih ya, karena gue mengawalinya dari bawah, jadi itu biasa buat gue. Dan lu malah kayak iya biasa aja. Gimana, ada cerita nggak tuh? Ada cerita unik nggak selama lu awal-awal mulai tanding secara profesional? Gak ada sih. Emang yang ngalir gitu aja sih. Ngalir gitu aja ya. Ngalir gitu aja. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang sedikit wah ya, cuman ini aja sih komentar orang-orang. Pemain seumur itu bisa bermain di level atas. Ketika itu kan lu umur 16-17 iya, kan? Dan umur 16-17 itu gue udah main di senior. Iya. Dan sekarang belum ada yang mecahin. Rekor itu? Belum ada. Iya. Dan itu gue bukan practice player ya. Beda. Iya. Kalau anak zaman sekarang ada yang kepilih, tapi practice player ada.
Dan lo bukan. Dan gue bukan. Dan masih sampai sekarang masih lo ya yang pegang itu. Dan itu bisa dilihat YouTube waktu Filipina lawan Indonesia. Masih ada ya kan sekarang? Ada, masih ada. Jadi bukan hanya omongan doang, dilihat di YouTube juga ada. Oh, Sobat Asia Live kalau penasaran tuh gimana performnya gitu kan. Ada. Wih, mantap. Lu Mas tinggi berapa sih? 175. 175 ya? Buat ukuran pemain basket pendek. Iya. Pendek. Tapi bisa loh kayak gitu ya. Ya itulah gift ya. Yeah. Gift yang udah harus gue syukurin. Makanya waktu gue bertekad, oke, ini gue jalan. Ya gue serius. Gue serius, gue harus mencintai olahraga itu sendiri, basket itu sendiri. Sama ya gue harus maintenance gue sendiri how to live seperti atlet. Tapi itu waktu zaman dulu kan segala informasi kan dari pelatih ya. Belum ada internet, belum ada internet, belum terlalu banyak role model lah gitu. Kalau sekarang role model banyak gitu loh. Lo bisa wannabe siapa aja gitu loh. Kalau dulu kan belum ada. Cuman ya ibaratnya masih apa tuh istilahnya? Tradisional. Konvensional juga ya. Siap. Ya kan kalau misalnya pelatihnya salah, gue salah dong. Iya, benar. Gitu. Dan itu di tahun berapa berarti? Ketika itu? 93. Bener kan? Gue baru lahir tuh. Iya, 93. Oke, siap. Terus kapan sih pertama kali Mas Budi tuh mikir bahwa this is my way, this is gue akan berkarir di sini. Dan itu waktu SMP. Itu emang udah ketika memutuskan itu. Waktu gue nggak naik kelas, nggak lulus. Gue akan yakin ini menjadi karir gue dan gue bisa hidup di sini. Iya. Dari situ sebenarnya lu udah mikir. Oke, dan salah satu bentuk tanggung jawab atas pilihan lo itu ya itu. Ya itu. Lo ternyata terpilih. Iya. Ya kan menjadi banyak achievement yang orang belum bisa ketika itu ya. Even sekarang. Bahkan sampai sekarang itu ya. Sekarang. Wow. Dan itu gue bukan karena gue ambisius. Karena gue mencintai olahraga ini. Beda ya ambisius sama. Benar. Karena di awal dari emang suka, seneng, akhirnya ngejalaninnya juga pakai hati terus. Dan sukanya itu bukan ini sukanya suka kayak apa ya? Cinta pada pandangan pertama gitu. Pertama kan sepak bola kan? Iya. Pas waktu gue diajak sama kakak gue, cinta pada pandangan pertama langsung senang. Oke. Terus untuk skill Mas Budi yang emang Mas Budi punya nih sebagai ciri khas sebenarnya apa sih? Jadi gini, banyak orang kan aku disebutnya kan Budi Jordan. Yes. Gitu. Tapi enggak Jordannya Indonesia. Iya, tapi itu kan hanya apresiasi orang pada saat itu kan. Jadi ada salah satu wartawan Kompas pada saat itu bikin headlines di Kompas. Waktu itu kan headline di Kompas kita wah banget ya. Kecuali kalau tahun 96 kejuaraan Asia di Jakarta. Di mana Istora Senayan kejuaraan Asia. Ya pokoknya headline-nya Indonesia mempunyai bla 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 bla, kita juluki Budi Jordan, Jordannya Indonesia gitu. Ya udah mulai udah satu Budi Jordan. Cuman waktu pada saat itu juga sebenarnya gue nggak begitu mengenal sosok Jordan itu. Tahu tapi nggak begitu sosok Jordan itu siapa gue. Ya maksudnya dulu kan informasi tentang itu kan masih terbatas. Ya, kan? Tapi yang dulu yang gue tahu adalah Magic Johnson. Gitu. Tapi kesini udah mulai ada VHS kan ya. Baru kan ada kan Fly With Me lah apalah tentang film-filmnya Jordan. Nah, baru dari saat itu ini Michael Jordan. Ini agak sedikit mirip juga ya kayak gue ya. Biarpun mengakui ya. Biarpun gue agak kutuk dikit semeter kotor ya. Kalau dia kan 9198, gue 175 semeter kotor lah gue. Tapi ada sedikit persamaan sama gue sama Michael Jordan adalah waktu gue masuk ke Liga Profesional Indonesia, emang gue sosok pemain yang beda di antara semua pemain. Bedanya di mana? Gue stylish di bermain. Showtime. Oh, main lu cantik. Ya. Oke. Waktu Michael Jordan dari NCAA ke NBA, dia juga paling beda sendiri cara bermainnya.
Disitulah makanya ya. Waktu gue pelajarin apa sih orang-orang makin bilang gue Michael Jordan gue pelajarin, apalagi waktu kemarin ada video apa istilahnya film dia tuh Last Dance. Jadi ada komentar di sana, Michael Jordan datang Michael Jordan datang dari NCAA ke NBA itu adalah dia bermain dengan ciri khas yang berbeda dari beberapa banyak pemain NBA yang ada di situ. Ternyata pas gue flashback, gue juga sama. Waktu gue datang ke Gobatama bermain di liga profesional, seorang Ali Budimansyah itu beda permainannya dari beberapa pemain di Gobatama yang ada pada saat itu. Disitulah kenapa lo langsung jadi highlight gitu ya. Ya, tapi menyadarinya baru pas kesini ya. Sini ya. Setelah lu mempelajari. Karena ketika itu kan lu belum mengidolakan juga dan lu nggak jujur belum begitu mengidolakan. Malah nggak begitu waktu kenal. Waktu tahun 90 itu gue masih Magic Johnson. Oke. That's true. Itu termasuk tokoh idola lu nggak, Magic Johnson? Oh iya. Iya. Oke. Tokoh idola dan yang gue tampil juga. Siap. Dan lu terinfluence sebenarnya lebih ke jadi, Magic Johnson. Permainan basket gue kalau passing tuh gue influence gue ke Magic Johnson. Tapi yang namanya ngeheng itu Michael Jordan. Dan akhirnya malah iya, karena pada saat itu ngeheng orang ngeliatnya ke gue yang lebih sempurna daripada orang-orang. Terlepas waktu itu ada Thomas Teddy ya. Iya, ada Thomas Teddy gitu. Dan style lu ternyata bagi orang kok mirip gitu kan sama Michael Jordan. Tapi kalau pada saat itu kalau ditanya sama diri sendiri gitu ya. Karena kan informasi tentang NBA itu kan masih kurang ya. Iya, betul. Apa samanya gue sama Michael Jordan ya. Tapi pas ke sini pas informasi tentang siapapun di dunia itu bisa kita dapat dan gue pelajarin siapa itu Michael Jordan, siapa itu Magic Johnson, apa kan dari cerita-cerita dari buku-bukukunya. Oke, ada beberapa sedikit kemiripan. Jadi lo mengakui ya? Dia yang di sana dan aku yang di sini. Oh iya, siap. Beda berapa kilo tapi hampir mirip dikit-dikit tipis-tipis ya. Tapi nggak sama, jauh. Tapi skill lu lu bisa sama di style ya berarti ya? Iya. Sama di style ya gitu. Tapi kalau lu bisa menjelaskan diri lo sendiri gitu ya, itu skill andalan lu tuh apa? Gue tuh eksplosif. Bisa jelasin nggak gimana tuh? Jadi eksplosif itu pergerakan gue tuh cepat, lincah, dan semua lentingan bola yang gue bawa ke udara itu cepat. Oke. Gesit gitu loh ya? Iya, gesit. Tapi cakep tuh bawanya tuh ya? Iya, struktur body gue tuh enak dilihat. Oke, siap. Gitu. Ya kenapa gue bisa kayak begini ya itu orang-orang yang ngomong ya. Oke, siap. Oh, jadi lo bisa mendeskripsikan cara bermainnya itu seperti itu ya gitu. Oke. Terus untuk sekarang nih, basket buat lo itu sebenarnya apa sih? Esensinya tuh, cara lo mencintai basket itu, arti basket bagi lo tuh apa? Yang pasti arti basket buat gue ini adalah gue manusia yang ditakdirkan hidup dilahirkan ke dunia, dan setiap manusia itu kan emang udah dikodratkan dan akan garis tangannya kan sama Tuhan kan dengan gift yang berbeda-beda. Iya. Buat gue ini basket adalah pemberian talenta ke gue dari Tuhan ya, yang emang harus gue jaga. Kenapa harus gue jaga? Abis gue pakai nih, gue udah selesai dengan itu. Tapi kan gue harus share lagi. Jadi sesuatu alat yang akan gue bawa sampai mati, dikenang atau nggak dikenang sama orang itu buat gue nggak masalah. Tapi at least gue udah memberikan sesuatu, even buat keluarga, even buat komunitas kecil gue, sampai komunitas besar di dekat-dekat gue, sampai ke negara gue. Oke. Jadi basket ini buat gue adalah my blood and your life. Tapi bukannya berarti darah gue dihintus bola basket semua.
Dikelet keluar semua tuh bola jadi basket. emang darah gue udah basket. Dan hidup lo dan basket nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Ketika memang tercetus nama lo Ali Budimansyah. Iya. Basket. Even waktu dulu pacaran, pacar gue harus ngertiin gue kalau gue basket. Kalau misalnya lo nggak bisa ngertiin gue, udah kita putus. Berapa banyak mantan? Ya 2.500. Wow. Canda. Wow, gila. Gokil. Oke, jadi intinya basket dan lo adalah satu kesatuan yang sangat-sangat tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Oke. Ada momen-momen apa ya yang paling berkesan menurut lo selama lo berkarir di dunia basket? Yang pasti sih hampir semuanya sih momen ya, karena semua achievement itu sejarah semua. SEA Games Singapura, sejarah. Tim Indonesia mendapat medali pertama di keikutsertaan SEA Games perunggu. Itu termasuk achievement tertinggi lo atau enggak? Oh, enggak, ada lagi. Ada lagi. Oke, sip. Ceritain. 2000 ya, Malaysia SEA Games. Achievement buat basket Indonesia. Perak pertama selama keikutsertaan SEA Games. Ya kan? Ada lagi nih, kamu jangan deg-degan gitu dong. Nungguin nggak salah. 98 itu gue satu-satunya pemain Indonesia yang terpilih di ajang Asia All Star. Itu tahun 98. Okay. Dan gue bermain dengan 12 pemain terbaik di Asia. Cuman satu-satunya. Jadi kalau mau diurut hanya 2 sampai sekarang, hanya 2 nama Sony Hendrawan dan Ali Budimansyah doang yang ada di pemain terbaik Asia. Namanya Om Sony Hendrawan sama Ali Budimansyah. Lo termasuk top scorer berarti? Gue nggak top scorer. Temen gue 12 pemain terbaik Asia. Kalau top scorer Om Sony Hendrawan top scorer. Kalau gue 12 pemain terbaik Asia, which is bermain di Asia All Star. Ya sama kayak NBA. Gitu. Yeah. Dan pemilihan perekrutannya hampir sama lah gitu. Dan waktu itu istilahnya waktu Asian All Star itu hype-nya tuh hampir sama dibikin, bukan hampir sama, kurang lebih kayak NBA All Star. Dan itu jadi kebanggaan tersendiri. Iya pasti. Iya sih? Pasti. Setelah selama ini lo ngejalanin apa yang lo suka, lo cintai dan ternyata membuahkan hasil, ya nggak sih? Pasti. Gimana tanggapan orang tua dan keluarga? Iya pasti bangga sih ya. Pasti bangga. Apalagi almarhum bokap ya. Pasti dia bangga apa yang udah gua raih. Pernah ada statement? Alhamdulillah sih enggak sih. Keluarga gue tuh orang yang liberal ya. Oke. Yang liberal. Jadi gue Islam, keluarga Islam dari Padang. Yang nyokap bokap itu Islamnya Islam ketat, tapi pas anak-anaknya lahir pada di Jakarta, kita beradaptasi dengan apa yang ada di Jakarta. Yes. Gue mau pacaran beda agama juga gak masalah. Even salah satu kakak gue nikah sama yang beda agama, ya udah nikah. Lo kan nikah sesama manusia. Itu ciptaan Tuhan. Jadi lo sebenarnya terbiasa dengan pola asuh yang demokratis ya. Iya. Itulah yang menyebabkan akhirnya lu sekarang bisa bebas memilih basket dan akhirnya bisa sukses di sini gitu ya. Karena tapi awal-awal nggak begitu. Awal-awal nyokap bokap keras loh. Sempat streng itu ya. Iya. Tapi kan terkadang kan orang tua kan udah pokoknya lu sekolah aja dulu gitu. Olahraga belakangan. Nah, kalau itu lu harus tanya sama nyokap bokap gua, almarhum bokap atau nyari sama nyokap. Itu lo harus tanya ke dia. Dia keren, lebih tahu lah. Pertimbangannya gitu. Dia harus lebih tahu mereka gitu, seperti secara apa ya? Pertimbangan sebagai sosok orang tua pada saat itu ya. Okay. Achievement tertinggi menurut lo yang lo pernah alamin dan rasakan tuh apa selama di basket? Itu tadi. Yang tadi apa? Sebagai pemain, as a player, pemain terbaik. As a player. As a coach baru kemarin Desember kemarin.
Oke. SEA Games. Sekarang sejarah berarti, juga itu. Oke, coach ya. Coach. Berarti sekarang lo fokus jadi coach ya? Iya, coach. Oke, boleh dong diceritain gimana awalnya? Ya, kalau perjalanan gue sebagai coach ya, gue berawal dari asisten coach waktu di Pelita Jaya. Jadi waktu gue bermain di Pelita Jaya, terakhir di era-era gue sebelum retire, gue bermain di Pelita Jaya 3 tahun, habis itu gue retired. Itu di tahun berapa? 2006 ya, 2006 2007. Gue langsung ditawarin menjadi coaching staff. Coaching staff. Coachnya kalau nggak salah waktu Kak Fari atau Coach Net, Kak Fari kalau nggak salah. Kak Fari gue asisten coach. Gue Koko sama Romi Chandra. Itu awal-awal sebagai coaches di situ. Nah, habis itu dari Pelita Jaya gue ke Garuda. Ke Garuda menjadi asisten coach juga. Habis dari Garuda gue ke menjadi head coach di Siliwangi. Tapi nggak head coach 5-on-5 IBL. Tapi nggak begitu lama di VC, ada satu trouble masalah, akhirnya gue keluar. Gue sempet nganggur beberapa bulan. Nah, tiba-tiba Perbasi lewat manajernya Ramadhatau itu menawarkan ke gue, lo menjadi, gue lagi nyari head coach nih 3x3. Oke. Ada beberapa pelatih, ada beberapa kandidat, lo salah satunya. Lo siap gak buat kalau gue pilih lo jadi head coach? Ya kalau dibilang siap gak siap ya gue harus siap. Cuman jujur gue nggak ngerti 3x3 kayak apa. Oke. Karena bukan bagian dari perjalanan karir gue. 3x3 the new sport. Ya experience juga gitu. Kan? Tapi gue challenge kalau misalnya lo pilih gue sebagai head coach, ini challenge buat gue. Toh sebenarnya istilahnya maksudnya istilah simple thingsnya adalah basket 5-on-5 sama basket 3x3. Lo mau menang adalah angka lo harus lebih banyak daripada lawan lo. That's it. Tapi gimana caranya? Ya ntar gue pikirin. Dan lo iyain dulu tuh? Gue iyain. Bukan gue iyain gampang, gue yakin gue bisa. Karena gue istilah buat gue banyak pengalaman gimana caranya meng-create sistem, gimana caranya masukin bola ke keranjang sebanyak-banyaknya daripada lawan. Waktu gue as a player, itu kan udah bagian dari modal gue. Even waktu itu gue 5-on-5. Tapi di 3x3 lebih enak lagi, lo cuma bertiga. Iya. Gitu. Bener. Gitu. Cuman emang sistemnya berbeda aja sih. Sistemnya berbeda. Akhirnya gue bukan gue iyain, maksudnya oke, gue sanggup. Habis itu udah, kita ketemu berapa hari lagi ya? Ya udah, gue nothing tulus kok. Gue ini tiba-tiba dapet telepon. Oke, Buts. Bulan ini kita jalan gini, lo jadi head coach. Oke. Berarti gue boleh bisa pilih asisten gue kan. Nah ini yang terpenting, memilih partner untuk bekerja. Itu penting banget. Itu penting banget. Jadi gue pilih partner asisten gue yang sejalan sama gue, yang tahu juga, mungkin lebih tahu 3x3 dari gue. Jadi bisa sekalian lu nambah ilmu juga. Gitu. Gue juga kebantu sama Coach Tri, dia lebih duluan dari gue. Dia bisa membawa tim putri KU 18 apa 16 8 besar dunia. Kan experience lebih dari gua. Iya. Gitu loh. Gua ada Coach Dwi, pelatih fisik dari UNJ. Ilmunya lebih bagus dia daripada gua. Gitu loh. Jadi itulah kita berpartner. Tukar, ya, jadi gitu. Tukar pikiran juga ya kan. Cuman tetap kepala head coach-nya gua, Coach Tri asisten gua, Coach Dwi itu asisten pelatih fisik gua. Kita ada satu tim, kita ada Bro Iqbal sebagai fisioterapinya, terus ada Papito, manajernya Rama. Kita satu tim, kita bekerja selama beberapa bulan buat di SEA Games. Kita create semua. Jadi event si utility-nya ini, kalau gue lagi pusing, gue tanya, Papito, ini kayaknya begini nih. Menurut lo tuh bagusnya gimana ya? Ini aja coach, gini. Oh
gitu ya, lo taunya dari mana? Nggak, kalau gue lihat sih gini-gini. Oke, bener. Dari situ makanya kan bener dapet Iya, insight iya. baru. Jadi nggak apa mengcreate sesuatu itu bukan, atau mendapatkan ilmu itu bukan berarti kita harus sama expertnya. Ini yang bukan expert, dia bisa juga memberi masukan buat sama kita. Dan kita nggak boleh nutup kesempatan dan nutup pikiran kita bahwa Lu siapa sih? Iya, Nggak bisa. bener. Semua orang punya ceritanya masing-masing. Ternyata kita nggak sangka dia. Ya selama dia melihat ya. Betul. Kalau dia nggak melihat kita tanya mana nggak tahu dong. Iya bener. Iya, kan tiap hari dia sama kita. Iya. Gitu. Dan itulah poin-poin yang salah apa ya sebagai indikator lu untuk menentukan partner ya. Iya. Okay. Iya. Dan lu merasa enak mana? Jadi coach atau jadi player? Pemain. Tetap player ya? Tetap player. Gimana tantangannya ketika jadi coach menurut lu? Yang paling berat? Malah gue waktu pertama kali jadi coach, gue sempet ngomong dalam hati gue, oh pantesan pelatih gue tuh dulu suka marah-marah nih, ini toh. Jadi tahu iya, alasannya. karena biar bagaimanapun gue ada di bagian di situ bikin mereka marah-marah juga kan, iya, gitu. Betul. Oh itu toh, ya. Jadi ngerti. Tapi dari situ juga lu juga jadi tahu gimana caranya mengantisipasi misal anak banyak. Anak lo lagi begini, oh caranya lo nanangin jadinya begini karena lo pernah di posisi player dan sekarang lo di posisi coach gitu. Anak as a player ya, bukan anak di rumah lo. Iya benar gitu. Kalau anak di rumah sih gue kalah. Enggak, kan kita lagi ngomongin ini. Kalau di anak di rumah kalah ya. Kalah. Apa maunya anak enggak ada gitu ya. Oh gitu. Iya, jadi karena lo pernah di posisi lo jadi player, sekarang lo jadi coach, jadi lebih ngerti juga jadi apa yang dirasain. Si pemain-pemain ini ya berarti ada yang ngocol-ngocol atau ada yang aneh-aneh. Ya cuma ilmu gue yang udah gue buang bro, lo mau gimana? Ya udahlah. Ya lo baru nyemplung gue udah kering. Kelihatan ya kelihatan. Tetapi itu memang segi keuntungannya. Okay. Kenapa gue datang menjadi coach? Tapi gue jadi coach, gue datang dari seorang pemain. Tapi ada satu istilah, pemain besar belum tentu menjadi pelatih baik, belum tentu. Gue masih banyak belajar, masih harus banyak yang gue pelajarin. Berarti total nih lo udah jadi coach ini berapa lama? 2006 sampai 2020 nih. 14 tahun nih. Iya. Dan lo masih bertahan. Masih. Emang bener berarti basket sampai ajal menjemput. Berarti basket emang gak bisa dipisahin sama lo ya. Gak bisa. Wih, mantap. Oke. Dan gue mau tahu deh pendapat lo untuk industri sport khususnya basket di Indonesia. Menurut lo tuh gimana sekarang? Jujur up and down ya. Dikala dulu ada Galatama, Gobatama, IBL, NBL, IBL lagi. Itu ya kita industri sport khususnya basket ya, kita up and down. Tapi kalau yang gue lihat dari sekarang ini nih, ya tapi kan kalau sekarang ini kan udah bercampur dengan situasi COVID ya. Kita pukul mundur di 2018, 2019 lah, karena kita bisa menilai di situ. Kalau sekarang kita belum bisa menilai. Iya. Bisa menilai dan melihat karena tercampur dengan situasi yang ada ini. Udah mulai step up. IBL itu udah mulai step up, industri profesional kita udah mulai step up, yang bawah-bawahnya juga udah banyak step up, apalagi dengan adanya sosmed ya, jadi segala informasi tentang basket jadi lebih mudah untuk diakses. Okay. Cuman ya itu tadi, si sosmed ini juga bisa membuat jadi bumerang juga. Bagi si pelakunya juga. Tapi di situ juga jadi kontrol sosial ya sih? Makanya sekarang harus lebih hati-hati dan attitude dijaga banget ya kan? Ya kayak gue pribadi di sosmed, di IG, gue baru mengekspos gue aja baru sekitar 1,5 tahun ini aja. Dulu gue nggak, ya gue IG ada iklan IG tapi nggak terlalu gencar tuh. Gue baru sekarang ini aja. Karena emang kata istri gue, emang lu harus jualan di sana gitu. Oke. Gitu. Itu bagian dari branding lo juga gitu. Dan itu emang mau gak mau emang harus gue lakuin gitu. Dan perbedaan industri sport khususnya basket yang dulu sama sekarang menurut lo apa? Ya beda
kayak tadi itu ya, sosmed itu. Itu aja sih membedakan. Nah, sekarang lebih mudah semuanya. Lebih mudah semuanya. Itu aja sih. Oke. Segala informasi cepat kita dapat. Kalau misal dulu kan nih contoh kecil, gue dilatih sama pelatih A. Pelatih A dapat ilmu dari mana? Kalau si pelatih A-nya salah ngasih sesuatu ini ke pemain-pemainnya, berarti pemainnya salah semua kan. Kalau zaman sekarang, even pelatihnya salah, oke, pelatih gue salah, gue cari di YouTube cara dribble yang bagus gimana ya, search, ketemu. Lo mau dari Eropa, dari Amerika, dari Cina, ya ada semua. Berarti menurut lo anak-anak harus lebih kritis gak sih? Bukan harus lebih, jangan dibilang lo harus lebih kritis anak zaman sekarang, harus lebih bagus dari zaman gua. Karena informasinya gampang. Kritis bisa jadi salah juga ya. Hati-hati. Terlalu kritis, lo mau kritis doang, tapi jangan lupa lo bagus untuk mengkritisi, tapi lo buat sesuatu hal yang di basketnya lo lupa. Blunder. Lo kritis aja terus. Pelatih salah dikritik, pelatih salah dikritik, tapi pas lo latihan lo lupa sama apa yang diajarin sama pelatih, karena lo lebih fokus ngeritik pelatih daripada lo memperbaiki skill individual lo. Gitu. Jadi intinya harus lebih baik dari segi skill dan attitude. Attitude yang penting ya. Attitude penting banget. Oke. Gitu. Dan lo fun ngejalaninnya selama ini jadi coach? Fun. Tapi kalau gue boleh tanya nih, rate 1-10, industri basket di Indonesia ini sesehat apa sih? Menurut lo? 7. Kenapa 7? Karena up and down. Karena up and down itu? Iya. Dengan segala intrik-intriknya maybe? Iya, bisa dikatakan begitu. 7. Kenapa nggak 8, nggak 9? Kalau basket di Indonesia itu ada station TV ambil, ada tayang live every weekend 2 kali live station TV ya, nggak usah disebut namanya. Itu baru bisa 9 sama 8. Ini kan live streaming aja, berarti belum bisa menjual dong. Iya, tapi nggak cuma ketika COVID kan, ini memang seperti itu kan sebelumnya. Emang sebelumnya begitu. Tapi kalau dulu ada. Kalau zaman sekarang TV station itu harus berhati-hati. Karena intriknya, karena ini akumulasi liga yang zaman dulu. Ada something wrong. Banyak konflik kepentingan. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Gitu. Jadi beberapa TV station yang dulu pernah menjadi partner, mereka berhati-hati. I see. Harapan lo untuk basket Indonesia apa nih? Yang pasti sih, ya apalagi dengan apa istilahnya, kita menjadi tuan rumah World Cup 2023. Gue sih berharap adik-adik gue yang sekarang lagi TC, apalagi buat menghadapi kualifikasi World Cup di 2021, gue sih berharap mendapatkan prestasi yang sebaik-baiknya ya, karena ini kesempatan emas banget gitu loh. Karena kita dengan adanya kita menjadi tuan rumah, menuju ke tuan rumah 2023, semua event menuju ke sana itu tim Indonesia akan ikut semua. Lebih terbuka jalannya. Dan gue minta adik-adik gue ini ya harus bisa mempergunakan event-event itu untuk lebih mengharumkan nama bangsa. Atau ya gue nggak tahu prestasinya akan sejauh mana, gue nggak bisa memprediksi, kata who knows ya. Gue kalau mengecilkan, sometimes gue mengecilkan, cuman gue masih ada punya rasa mereka bisa. Optimis. Mereka bisa gitu loh. Mereka bisa, karena yang gue percaya adalah seharusnya mereka harus 10 kali lebih baik dari zaman gue dengan apa yang ada sekarang. Itu aja sih. Itu harapan lo ya sebagai senior ya. Untuk sekarang sih gue hanya cuma bisa berdoa, support, ngelihat aktivitas mereka. Even gue ada masukan, paling masukan itu cuman ada beberapa teman kita ngobrol kayak di warung aja, ya aturan begini, cuma sebatas itu doang sedihnya. Tapi untuk itu kan udah ada orangnya lah. Iya.
Ya mudah-mudahan harapan lo sebagai senior nih ya bisa tercapai ya buat adik-adik. Ya nggak, sobat Asia Live nih ya yang nonton gitu. Mudah-mudahan benar-benar bisa lebih 10 Enggak kali. mudah-mudahan. Harus ya. Harus Kalau lebih baik. mudah-mudahan tuh terkesan ya bisa iya bisa enggak, mudah-mudahan. Harus lebih baik berkali-kali lipat dari yang lama, karena kita udah punya privilege nih, udah ada ada sekarang, fasilitas jalur lebih terbuka lebar tentunya. Oke. Wah, mantap. Thank you banget nih Mas Budi ya udah sharing tentang kisahnya, tentang tips-tipsnya, pesan-pesannya, dan mudah-mudahan sehat terus. Amin. Berkah terus, amin. Ya kan? Sehat juga buat kamu. Amin. Oke, thank you juga buat Sobat Asia Live udah nontonin video aku sama Mas Budi ngobrol-ngobrol. Dan jangan lupa selalu mampir ke channel Asia Live Entertainment, di like, di komen, subscribe, dan juga di share, dan jangan di skip videonya. Dan juga stay safe, stay healthy selama pandemi ini, apalagi ya tetap terapin protokol kesehatan dan di rumah aja. Jangan keluar kalau nggak penting-penting amat. Oke? Thank you for watching and see you on our next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.